Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa biddinil islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh yang berbahagia, terlebih dahulu marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas rahmat dan nikmat yang diberikannya kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat dan nikmat yang diberikan itu kita telah dapat melaksanakan salat subuh berjamaah dan mudah-mudahan akan beraktivitas seperti biasanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu diberikan oleh Allah balasan dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam kita mohonkan pula kepada Allah, kiranya disampaikan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh yang berbahagia, pada kesempatan ini judul dari pembicaraan kita yaitu yang berkaitan dengan fikih puasa. Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh yang berbahagia, berhubung karena tidak beberapa lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kalau dicaliak wacana atau perencanaan, mungkin awak puasa tanggal 1 Maret sama jo 1 Ramadan. Cuma dewa yang lebih otentiknya awak nantikan pengumuman dari pemerintah. Sebab yang berhak menentukan itu di dalam fikih Islam adalah qadi atau pemerintah. Jadi bila awak mulai puasa, bila awak berbuka, itu yang berhak menentukannya itu adalah pemerintah. Jadi Bapak dan Ibu sidang jamaah yang berbahagia, kita nantikan kapan nanti pelaksanaan ibadah puasa itu, pengumuman dari pemerintah. Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh yang berbahagia, bagi kita bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang sangat dinanti-nantikan, sangat istimewa di dalam kehidupan kita orang yang beriman. Kenapa dinanti-nantikan? Sebab di dalam bulan Ramadan itu banyak keistimewaan, kelebihan yang diberikan oleh Allah yang tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain. Di antaranya apa? Di dalam bulan Ramadan itu rahmatnya Allah itu sangat dekat. rahmatnya Allah itu mudah digapai.
Kalau di hari-hari lain rahmat Allah itu ada, tetapi perlu usaha dan perlu pengorbanan yang banyak untuk mendapatkan rahmat Allah itu. Tetapi di dalam bulan Ramadan itu sedikit kita berusaha, rahmat Allah itu akan bercucuran datangnya kepada kita. Berpuasa awak, ibadah yang awak lakukan itu hanya satu, tetapi kebaikan-kebaikan ibadah puasa itu sangat banyak. Kebaikan ibadah puasa itu adalah sebagai rahmat. Kemudian solat sunat kita, satu solat sunat yang kita perbuat itu akan menurunkan rahmat Allah yang banyak. Di antaranya dengan kita melaksanakan solat sunat itu, hati akan semakin teduh, hati akan semakin tentram. Kemudian rezeki akan bertambah berlipat ganda. Jadi Bapak dan Ibu, dengan adanya bulan Ramadan itu, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat yang sebanyak-banyaknya untuk kita. Itu sebabnya bulan Ramadan itu dinanti-nantikan. Kemudian bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat mudah untuk mendapatkan ampunan, di mana ampunan itu sangat perlu bagi kita. Kalau sekiranya awak tidak dapat ampunan itu, maka awak akan khizyun fid dunya wal akhirah, akan hina di dunia dan di akhirat. Di dunia awak hino, di akhirat awak hino. Di dunia ditumpukkan oleh Allah dosa kepada awak, di akhirat pun nanti ditumpukkan azab kepada awak. Tapi bila sekiranya Allah telah memberikan keampunan kepada kita, maka otomatis kehinaan itu akan berganti dengan kemuliaan. Di dunia awak mulia, di akhirat awak mulia. Ba'a mulianya awak di dunia, jiwa awakku akan tentram, batin awakku akan tenang. Semakin diampuni oleh Allah dosa awak, maka batin kita akan semakin tentram. Di akhirat nanti dimuliakan pula oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dan kemudian ditempatkan pada tempat yang sebaik-baiknya. Itu yang diagiakan oleh Allah. Banyak keistimewaan-keistimewaan yang lain. Jadi Bapak dan Ibu sidang jamaah yang Allah hormati, untuk itulah awak sangat mengidolakan, mendambakan datangnya bulan Ramadan itu untuk awak. Sehingga Nabi mengingatkan kepada kita yang terjemahannya, bila sekiranya awak tahu dengan bulan Ramadan itu, ingin awak kasih tahunannya itu bulan Ramadan. Kalau sekiranya awak mengetahui. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang amba hormati, keistimewaan-keistimewaan itu baru bisa kita perdapat bila sekiranya kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu dengan penuh keimanan dan perhitungan. Dengan keimanan yang mantap, dengan keyakinan yang kokoh, kemudian dengan penuh perhitungan, tidak asal-asalan. Di situ baru akan kita dapati, akan kita terima keistimewaan-keistimewaan Ramadan itu. Tapi kalau sekiranya indahlah awak melaksanakan Ramadan itu dengan sepenuh hati, dengan keimanan, dengan perhitungan, maka Ramadan itu akan sama nilainya dengan hari-hari di luar bulan Ramadan. Rugi awak. Tak dapat dawak
kelebihan-kelebihan Ramadan itu. Nah, maka dari itulah Bapak dan Ibu, mesti kita ketahui apa-apa saja yang mesti kita perbuat, yang mesti kita lakukan di dalam bulan Ramadan itu. Nah, Bapak dan Ibu sidang jamaah yang Amba hormati, yang perlu yang kita perhatikan untuk melaksanakan ibadah puasa itu, terpenuhi dua syarat wajibnya puasa itu. Di antaranya Bapak dan Ibu, yang pertama adalah beragama Islam. Kau mutlak kau. Kalau sekiranya inyo lai mengaku Islam tapi inyo ndak sembayang, tapi inyo ndak melaksanakan syariat Islam, itu belum dikatakan Islam. Yang Islam itu sami'na wa ata'na. Kami mendengar ya Allah dan kami mematuhimu ya Allah. Itu orang yang beriman itu. Orang yang kurang imannya, orang yang belum mantap imannya, tapi nya berusaha untuk mengikuti syariat Islam. Nah, jadi Bapak dan Ibu, walaupun inyo tinggal di kampung awak, walaupun inyo mengaku Islam, tapi inyo tu indak do sembayang, maka otomatis alun tertinggi melaksanakan ibadah puasa tu jinyo lah. Bako betul Ustaz, puasa ko adalah nan katigo. Inyo sesudah melaksanakan solat. Jadi solat dulu baru kewajiban berpuasa. Nah, kemudian Bapak dan Ibu balik, cukup umur, anak-anak kalau nyo puasa Pak, anak-anak puasa untuk tarbiyah, untuk pendidikan. Lai boleh nyo puasa lai untuk pendidikan majanya supaya nyo biasa puasa nanti. Kemudian berakal, bisa nyo membedakan mana baik mana buruk. Kalau sekiranya orang itu tu lai berbeda dinyo antara yang baik dengan buruk, wajibnya puasa. Tapi kalau sekiranya ndak wajibnya dah. Walaupun fisiknya sehat, tapi akalnya kurang, ndak wajib puasa. Kemudian yang berikutnya mampu. Mampu ko Bapak dan Ibu, lain ndak ada uzur deknyo tu. Sehat badannya, sehat akalnya, kemudian mampunya untuk berpuasa, lain tak penyakitnya dah, wajibnya berpuasa. Kok ndak taluk dinyo apa? Ndak mampunya dok dek karena penyakit umpamanya, dek karena berjalan jauh umpamanya, bolehnya ganti dari lain atau wajibnya ganti dari lain. Kemudian Bapak dan Ibu, nah, yang harus kita perhatikan pula suci dari hadas. Kau Bapak dan Ibu, orang-orang yang berpuasa itu, nah, harus orang-orang yang suci. Kok cara ibu-ibu lain tak datang do tamu yang tak diundang. Kemudian lain tak dalam keadaan berhadas. Jadi Bapak dan Ibu, itu syarat wajibnya awak berpuasa. Kemudian rukun puasa harus awak ketahui, yang dikatakan rukun itu yang mesti awak laksanakan selama berpuasa. Rukunnya yang pertama adalah niat. Niat itu Bapak dan Ibu awak lakukan sebelum waktu imsak masuk. Jadi malam hari awak berniat, besoknya awak ke puasa besok. Apabila awak lah berniat, maka awak
berserah diri kepada Allah. Kemudian menahan, artinya anan mesti awak tahan di dalam ibadah puasa itu, mesti awak lakukan. Mulai dari menahan makan dan minum dan segala yang membatalkannya. Itu puasa tingkatnya orang awam. Kemudian menahan anggota tubuh dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Tangan dipelihara dari nanindak elok, mata dijaga dari nanda elok, pembicaraan dijaga dari nanindak baik. Itu tingkatan puasanya orang nangka 2. Nangka 3, menahan pangan awak, pemikiran awak dari yang menuntun kepada hawa nafsu, yang membawa kepada pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Wak pelihara. Artinya apa Bapa dan Ibu? Jangan beku di dalam awak berpuasa itu, ketika awak berpuasa tu pangan awak indak-indak. Tiba dia nak bujang awak kerajanya caliak video-video indak berbingkai itu. Ndak terpelihara hatinya, ndak terpelihara panganannya. Kemudian tiba dia awak nak terpelihara dari berbuat iri dan dengki. Wak puasa kok, tapi menceliak pajak tu sakit hati deninya. Dipelihara. Nah, jadi Bapa dan Ibu sidang jamaah yang amba hormati, bila sekiranya terpelihara dawak yang tak itu, nah insya-Allah barulah awak berpuasa secara kafah. Puasa secara sempurna. Tapi kalau sekiranya hanya yang nomor 1 yang tapukan dawak yang terlakukan, alun cukup leh. Atau yang nomor 2 saja baru yang terlaksanakan dawak, alun leh mencukupi untuk ibadah awak. Baru bisa awak mendapatkan ibadah puasa itu secara utuh bila sekiranya awak bisa menahan dari segala yang membatalkannya tadi, dan juga pemikiran, pangana dan perbuatan awak kepada yang tercela. Sehingga itu yang diingatkan oleh Nabi, baraka banyaknya umat ambo kam shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atas. Baraka banyaknya umat ambo dan berpuasa, tapi ninyo pedapat hanya sekedar hawi dan lapar saja. Nah, itulah mangkonyo dia awak perhatikan ketiga hal tadi. Kemudian Bapa dan Ibu sidang jamaah yang amba hormati, yang perlu awak pabuik sehingga awak mendapatkan bonus-bonus di bulan Ramadan itu, atau sunnahnya puasa itu. Di antaranya Bapa dan Ibu, nah, mentakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Sahur yang afdal itu, sahur yang rancak itu, nah itu mendekati waktu-waktu imsak. Artinya apa Bapa dan Ibu? Bila sekiranya awak sahur tak itu, ndak lama awak menahan. Tapi kalau sekiranya hari jam 1 baru awak lah sahur, baralamanya awak untuk menahan. Tanggal 2 hari awak menahan. Jadi dianjurkan mentakhirkan sahur, mentakhirkan makan para siang. Kemudian menyegerakan berbuka.
Walaupun kabar sibuknya awak, walaupun kabar karajonya awak, tiba waktu berbuka awak dulu. Walaupun hanya itu dengan seteguk air. Itu bonus dia hadiah oleh Allah. Nan kedua berbuka dengan yang manis. Dianjurkan awak kok lai bisa awak berbuka tu jo korma. Berbuka awak dimakan cik korma tu atau dua, minum sesudah itu awak solat. Lebih bagus. Oh ndak ada korma ada jual air putih secukupnya. Karena air putih itu tuhur. Oh kami tukar jual air teh manis pak lain ndak ada. Pokoknya yang manis itu menyegarkan. Kemudian Bapak dan Ibu, juga dianjurkan kepada awak di dalam bulan Ramadan itu memperbanyak sedekah. Sebab sedekah itu adalah merupakan ibadah yang agung. Banyak kebaikan yang terdapat di dalamnya. Jadi Bapak dan Ibu sidang jamaah yang amba hormati, dengan adanya awak memperhatikan yang mesti awak lakukan di dalam bulan Ramadan itu, dan memperhatikan kelebihan-kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan itu, insya-Allah awak akan menjadi orang-orang yang beruntung selama Ramadan itu. Jadi Bapak dan Ibu sidang jamaah yang amba hormati, marilah kita persiapkan diri, kita persiapkan mental, kita persiapkan segalanya untuk menyambut kedatangan Ramadan itu. Mudah-mudahan ibadah Ramadan yang akan kita lalui itu akan menjadi lebih baik dari yang sudah-sudah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita, memberikan kesehatan dan melancarkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, terlebih bagi saya yang menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.